kita cermati bersama juga pada pekan kemarin dan penutupan hari Senin lalu, market Asia ini juga terhenti. Ini juga nampak masih mewaspadai krisis politik yang terjadi di Amerika menjadi salah satu faktornya. Kemudian para investor juga mewaspadai karena kondisi di Amerika adanya tekanan yang mengalami peningkatan ya. Untuk memecat ini ada upaya begitu terhadap Presiden Donald Trump. Meskipun rencana ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, meski demikian pemirsa, analis dari ANS, Richard Yatsenga, ini menilai Asia telah melewati krisis global kedua, di mana pertumbuhan Asia lebih kuat di sebagian besar demografi, kemudian tingkat utang yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara maju. Ya, bursa saham di Korea Selatan finish ke zona merah setelah sempat menjadi bintang di kawasan regional pada perdagangan pekan pertama di tahun 2021. Indeks Kospi kita lihat melemah 0,12% ke level 3.148. Kemudian pasar saham China juga dalam tekanan di mana inflasi di tingkat produsen China di bulan Desember dirilis Senin kemarin melemah 0,4% secara tahunan dan angka inflasi ini juga lebih rendah dari perkiraan analis sebesar 0,8%. Sedangkan inflasi di tingkat konsumen naik 0,2% year on year, lebih tinggi dari perkiraan 0,1%. Ya, pasar saham Hong Kong, pemirsa, ini juga nampaknya melandai ke 27.902. Kemudian bursa saham Jepang masih libur secara nasional sehingga secara keseluruhan indeks MSCI Asia Pasifik ini tidak termasuk pasar saham Jepang melemah 0,14%. Ya, kita update untuk pergerakan bursa Asia, di mana indeks Nikkei di Jepang pembukaan pagi ini naik 0,08% di level 28.162. Kemudian Kospi Korea Selatan pagi ini ada tekanan tipis saja 0,01% di level 3.148. Sementara pada penutupan kemarin, Hang Seng Hong Kong naik 0,95%, kemudian Straits Times Singapura melemah 0,31%. Jadi ya update dari pergerakan bursa di regional Asia. Bagaimana dengan IHSG yang justru belum terbendung ini? Kita lihat IHSG terus merangkak naik hingga akhir perdagangan hari Senin. Menguat signifikan hingga 2% atau 125 poin ke posisi 6.382. Reguler kita lihat ini investor membukukan net buy cukup besar 2,3 triliun rupiah. Sejauh mana penguatan indeks kemudian tadi dengan diberikannya izin penggunaan vaksin Sinovac oleh Badan POM akan mengangkat bursa kita lebih jauh lagi?